Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan dihajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Diakon, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Dikatakan tadi dalam Mazmur, kecaplah. Mengecap berarti merasa dengan lidah. Siapa di tempat ini yang suka makan? Suka makan itu makan ini ya, makan makanan, bukan makan orang. Bukan makan sesamanya. Suka makan itu salah atau benar? Lalu kita kaji lebih lanjut. Kalau makannya berlebih, itu salah atau benar? Jadi kalau suka makan saja, salah atau benar? Benar ya? Berarti semuanya di tempat ini suka makan. Ya. Ada menu favorit kita sejak kita kecil sampai sudah kakek, nenek, opa, oma, mbah-mbah, itu menu makanan favorit bisa tidak berubah. Ada yang dari kecil suka sambal terasi, ada yang suka ikan asin atau gereh, ada yang suka genjer, begitu, macam-macam.
Saya sukanya kikil sapi kalau ditumis campur jagung muda itu jinten, waduh, itu enak sekali rasanya. Kita semua membutuhkan makan untuk hidup. Demikian pula yang terjadi sewaktu kita mengikuti Kristus. Kita membutuhkan makan. Maka Mazmur yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk mengecap dan juga melihat betapa baiknya Tuhan. Seluruh panca indera kita ini kita gunakan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita mengecap Kristus, pasti Kristus itu adalah rasa yang manisnya melebihi gula tetapi tidak menyakitkan. Nutrisinya melebihi susu. Kristus itu kalau dikecap pasti enak. Karena apa? Karena membawa kehidupan yang kekal. Kita lihat, kalau kita sudah mengecap Kristus dengan kecapan yang maksimal, gitu, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semuanya. 1 bulan yang lalu datang ke gereja, datang. 3 minggu yang lalu datang ke gereja, datang. 2 minggu yang lalu datang ke gereja, datang. 1 minggu yang lalu datang ke gereja, datang. Mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan. Masih ingat? Tidak. Saya juga kadang-kadang lupa apa yang dimasakkan oleh suster kepada kami 3 minggu yang lalu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mendengarkan. Bacaan Injil ini sangat berkaitan dari bacaan 2 minggu yang lalu. Tentang apa? Clue-cluenya itu sudah saya beri loh dari tadi. Makan, mengecap. Tentang apa? Tentang apa? Tentang adakah iman di tempat kita saat ini? Tentang penggandaan roti dan ikan. Bukan roti dan anggur ya. Roti dan ikan. Segala sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Kristus. Kalau mengikuti Kristus, mengikuti jalan keselamatan dari pola pikir manusia itu tidak mungkin, maka kita harus, ini di bacaan yang seminggu yang lalu, maka kita harus percaya. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Filipus mengatakan 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, Tuhan, tak mungkin dengan uang segini kita membelanjakan begitu banyak makanan untuk orang yang berkumpul di sini. Kata Filipus, tidak mungkin. Tetapi Kristus, Yesus mengajak kita untuk memberi makan. Bacaan yang kemarin, kita dituntut untuk percaya, kita bekerja bukan hanya roti yang bisa atau roti yang fana, tetapi untuk roti dalam arti kehidupan yang kekal. Dan di dalam bacaan kali ini, satu hal yang khas, manusia bersungut-sungut. Persamaan kata dari bersungut-sungut adalah menggerutu. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris itu yes atau okay, tapi ada kata tapinya, but. Atau dalam bahasa Italia si tapi ma. Bahasa Perancis oui tapi me. Bahasa Jawa nje kemudian nanging. Iya kemudian tapi. Nah, itu orang yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu berarti subjeknya siapa? Pusatnya siapa? Ego.
Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita menempatkan ego kita atau diri kita. Tetapi kalau kita menarik diri dipimpin oleh Allah, berarti tempatnya itu adalah Kristus. Maka Yesus melarang kita untuk bersungut-sungut. Tapi baiklah kita lihat dari bacaan yang pertama. Elia masuk ke padang gurun. Dia kabur dari kejaran siapa? Bacaan pertama tadi tentang apa? Elia yang kabur ke padang gurun. Karena apa? Dia dikejar-kejar oleh E E E Elisa. Elisa itu siapa? Istrinya Ahab. Ini PR ya nanti untuk kita baca dari 1 Raja-Raja bab 18 sampai 1 Raja-Raja bab 19. Wajib orang Kristen harus tahu ini. Orang Katolik harus tahu. Elia kabur, dikejar-kejar. Karena apa? Karena Elia sudah membunuh nabi-nabi palsu utusan Ahab. Elisa tidak percaya dengan Yahweh. Ahab mendua hati. Dia percaya kepada Yahweh, tetapi dia juga percaya kepada Baal. Sewaktu orang-orang itu lapor kepada Ahab dan Elisa, mengejar-ngejarlah. Mereka mengejar-ngejar Elia. Kemudian Elia mengatakan, Tuhan, lebih baik saya mati, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kira-kira kenapa Elia mengatakan hal yang seperti ini? Apakah dia takut? Tentu tidak. Elia merasa kecewa karena Ahab dan Elisa tidak bertobat. Elia kecewa. Ada begitu banyak hal dalam perjalanan manusiawi kita yang membuat hati kita menjadi kecewa. Kita menjadi marah, kita menjadi kesal, dan pada akhirnya membuat kita menjadi tidak percaya. Sampai suatu ketika ada umat yang mengatakan kepada romonya, Romo, saya kecewa sama Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak paham tentang ajaran kasih itu, rendah hati dan sebagainya. Siapa dia ini? Anak tukang kayu, anaknya Yosef, Maria, seorang keluarga yang sangat rendahan dan sebagainya. Saya tidak percaya. Setiap hari kita bisa seperti orang Yahudi ini, menggerutu, atau tadi dalam bahasa yang lebih mudahnya, yaitu bersungut-sungut. Kita bersungut-sungut, kita menggerutu karena kita tidak percaya. Maka sekarang tempatkanlah hati kita untuk menarik diri, membuka hati kita, saya dan saudara-saudari semuanya, mengajak kita untuk sama-sama kita membuka hati dan kita percaya, meletakkan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sama sekali berbeda dengan hidup yang sekarang. Kita tidak makan, kita tidak minum, cinta kita pun berbeda, cinta kita itu objek atau subjeknya tentu berbeda dan sebagainya. Yang terutama adalah Tuhan mengasihi kita dalam kehidupan yang kekal. Sebagai kalimat penutup, saya mengambil dari bacaan yang pertama. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perayaan Ekaristi ini mengajak kita dan mengundang kita untuk makan Kristus, bersatu dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Sebab perjalanan kita di padang gurun kehidupan ini masih jauh. Jadi kita membutuhkan nutrisi dari kehidupan yang kekal.
Saya dan saudara-saudari semuanya membutuhkan makanan yang dari surga ini, supaya dalam perjalanan hidup kita yang jauh, di tengah-tengah padang gurun yang gersang, ada begitu banyak ular, begitu banyak serigala, ada begitu banyak hal-hal yang tidak baik ini, semoga tidak mencemari hati kita dan semoga kita tidak memakan hal-hal yang buruk ini. Kalaupun itu sempat terjadi dalam hidup kita, marilah kita sekali lagi mencari Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.